Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan kupas tuntas kutipan menarik nih dari buku How to Win Any Negotiation yang Anda bagikan. Oke. Fokus kita kali ini lebih ke apa ya? Strategi negosiasi yang pas gitu, terutama kalau lagi hadapi krisis, tekanan publik tinggi. Gimana taktik ini bisa bantu kelola persepsi? Siap ya kita bedah? Siap. Ya, sumber ini kan isinya banyak ya, macam-macam taktik. Dari jual beli mobil sampai, kasus perceraian yang rumit. Iya. Tapi yang kayaknya paling relevan buat Anda ini, gimana prinsip negosiasi ini jalan di situasi berisiko tinggi, yang mana public relations, hubungan masyarakat, jadi taruhan utama. Betul, betul. Misi kita yaitu menyaring intisari paling berharga dari sini, khusus buat Anda. Oke, nah buku ini langsung kasih contoh yang menurut saya kuat banget ya. Kasus Delta Airlines. Ingat kan setelah kecelakaan tragis di Texas itu, yang 137 orang meninggal? Oh, iya. Yang itu ya? Strategi mereka itu loh waktu itu cukup bikin kaget. Memperlakukan korban dan keluarga mereka dengan segala belas kasih yang bisa dikerahkan oleh sebuah perusahaan. Gitu katanya. Mereka bahkan langsung kirim karyawan buat dampingi tiap keluarga korban. Kedengerannya kan manusiawi sekali ya. Tentu, kelihatan sangat manusiawi. Tapi, ya disitulah letak kejeniusan strateginya. Ini contoh klasik dari apa ya? Kita bisa sebut pendekatan sentuhan lembut. Sentuhan lembut maksudnya? Jadi, mengedepankan empati, hubungan personal, dengan bangun ikatan emosional cepat di awal gitu, banyak keluarga korban jadi, gimana ya, jadi segan gitu mau menuntut. Oh, Menuntut pihak yang udah mereka anggap teman, atau paling nggak, pihak yang kelihatan peduli banget. jadi ini bukan sekedar kebaikan hati biasa ya, ada perhitungan strategisnya gitu. Gimana empati terencana ini bisa jadi alat negosiasi selain bikin orang merasa lebih baik? Tepat sekali. Kuncinya bukan cuma bersikap baik, tapi empati yang diperhitungkan dan dieksekusi cepat, seperti Delta itu. Oke, Ini fungsinya kayak semacam perisai preventif lah, mencegah konflik di masa depan. Secara halus, dia membingkai ulang hubungan sebelum garis permusuhan itu keburu terbentuk kuat. wah dalam juga ya kalau dilihat gitu. Iya kan? Buat Anda, ini garis bawahi. Gimana strategi emosional itu bukan cuma soal, damage control reaktif, tapi bisa jadi rekayasa hubungan proaktif dalam situasi sulit. Menarik, menarik. Jadi kelola emosi itu satu hal, tapi sumber ini juga tekanin pentingnya kontrol arus informasi ya pas krisis PR. Ada satu larangan keras nih, jangan pernah bilang tidak ada komentar. Benar sekali, itu krusial. Karena respon tidak ada komentar itu hampir selalulah dipersepsikan negatif sama publik dan media. Dianggap bersalah gitu ya? Entah dianggap ngaku bersalah secara implisit, atau ya lagi usaha nyembunyiin sesuatu. Strategi yang jauh lebih bagus, kata sumber ini, ya jelaskan kenapa Anda belum bisa komentar penuh. Contohnya gimana tuh? Ya, bilang aja misal, kami sedang lakukan investigasi menyeluruh, atau ini menyangkut informasi rahasia perusahaan, gitu kan? Sambil tetap kasih informasi apapun yang memang bisa dibagikan dengan aman saat itu. Jadi intinya tetap transparan sebisa mungkin tapi kontrol tetap dipegang. Gitu ya? Persis. Itu menunjukkan Anda pegang kendali situasi dan komitmen sama transparansi, meskipun info masih terbatas. Mengelola narasi, aliran informasi kayak gini, itu kunci banget buat jaga kepercayaan publik pas krisis. Oke, oke. Buat Anda, ini pengingat penting lah soal disiplin komunikasi saat tekanan lagi tinggi-tingginya. Dan disiplin ini kayaknya nyangkut juga soal siapa yang boleh ngomong ya. Sumber ini kan tekanin banget perlunya tunjuk satu aja juru bicara resmi. Bener, betul. Betul? Melarang staf lain kasih komentar, bahkan yang off the record sekalipun. Betul sekali. Tujuannya jelas banget. Cegah info yang simpang siur, atau kontradiktif, atau malah salah keluar ke publik. Iya sih, bahaya itu. Dengan satu suara resmi, perusahaan bisa pastiin pesan yang keluar itu konsisten, akurat, terkontrol. Dalam manajemen krisis dan reputasi ya, ngendaliin narasi itu udah separuh pertempuran lah. Gagal di sini, krisis bisa makin parah. Paham. Nah, selain komunikasi pas krisisnya, buku ini juga nyinggung aspek lain di akhir negosiasi, yaitu soal membiarkan pihak lain menyelamatkan muka. Saving face ya. Iya. Contohnya ada dari perceraian Muhammad Ali, yang malah berakhir dengan citra positif.
ada juga kasus klien yang malah rugi sendiri gara-gara terlalu sombong ngalahin bank besar. Iya, poin soal menjaga muka ini penting banget. Terutama dalam negosiasi yang sensitif ya, entah secara publik atau emosional. Hasil akhir itu kan bukan melulu soal angka atau persyaratan hitam di atas putih aja. Terus soal apa dong? Soal persepsi. Gimana semua pihak terlihat setelah deal tercapai? Kasih jalan keluar yang terhormat atau konsesi yang jaga harga diri pihak lain, itu seringkali bisa bikin kesepakatan sulit jadi lebih mungkin diterima. Artinya menang dalam negosiasi sensitif gini nggak selalu berarti nekan lawan habis-habisan ya? Malah sebaliknya, kasih ruang biar mereka nggak malu, itu bisa lebih strategis. Tepat. Ini mencegah potensi serangan balik atau rusaknya hubungan jangka panjang. Ingat contoh klien bank tadi kan? Iya. Kemenangan sesaatnya dirusak sama kesombongannya sendiri. Rusak citra bank, rusak kemungkinan kerjasama ke depan. Buat Anda ini relevan banget, karena ngingetin kalau kemenangan sejati itu kadang perlu kasih konsesi non-moneter. Yaitu tadi, jaga martabat pihak lain, anggap aja investasi buat masa depan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, penelusuran kita dari sumber ini, kasih beberapa wawasan kunci buat negosiasi dalam krisis dan situasi PR genting. Pertama, pakai empati secara strategis, kayak Delta tadi. Betul. Kedua, kontrol komunikasi ketat, hindari no comment, tunjuk satu jubir. Ketiga, jangan lupa pentingnya jaga muka semua pihak demi hasil jangka panjang. Gitu ya? Iya, persis. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih, buat Anda pikirkan lebih lanjut. Apa tuh? Sejauh mana sih prinsip-prinsip negosiasi sentuhan lembut yang sama ini? Kelola emosi secara sadar, komunikasi terkontrol, jaga martabat semua pihak bisa Anda terapkan. Bukan cuma di konteks krisis perusahaan ya, tapi juga dalam konflik atau krisis kehidupan personal Anda sendiri. Menarik juga pertanyaannya. Kira-kira gimana hasilnya bisa beda kalau Anda secara sadar terapkan pendekatan ini? Ya, sesuatu buat direnungkan lah. Oke. Baik, terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Semoga wawasan dari sumber Anda ini bisa kasih perspektif baru yang bermanfaat ya.